Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan sistem operasi. Pertemuan kita yang keempat ini kita sudah masuk kepada chapter yang ketiga. Pembahasannya itu adalah tentang proses ya. Proses. Jadi ada beberapa pembahasan di dalam chapter proses ini. Dan ada yang tentang nanti kita bahas tentang konsep proses, kemudian penjadwalan proses, operasi dalam proses tersebut apa saja, kemudian ada interprocess communication ya, komunikasi antar proses itu seperti apa. Kemudian kita lihat contoh-contohnya IPC interprocess communication itu, kemudian seperti apa komunikasi dalam sistem client server. Jadi kita akan hari ini belajar tentang konsep proses itu ya. Yang pertama memperkenalkan gagasan gitu kan tentang suatu proses. Apa itu proses ya? Jadi proses itu sebuah program yang dieksekusi ya. Nah, yang mana dia ini adalah semacam dasar dari semua komputasi kan, form the basis of all computation. Jadi membentuk dasar dari semua komputasi. Kemudian juga untuk menjelaskan berbagai fitur proses itu ya. Misalnya dalam proses itu ada penjadwalan, scheduling, kemudian bagaimana proses untuk creation and termination dibuat dan dihentikan, dan juga seperti apa komunikasinya. Kemudian juga untuk explore ya, untuk menjelaskan interprocess communication. Nah, seperti apa komunikasi antar proses, misalnya using share memory ya, share memory dan juga pesan message passing, pesan yang dikirimkan. Kemudian untuk describe communication in client server, untuk menggambarkan komunikasi dalam sistem client server. Oke, baik. Jadi sistem operasi itu dia menjalankan berbagai program ya. An operating system execute operating program. Dia menjalankan berbagai program, misalnya batch system ya, batch system atau jobs di sini. Kemudian ada yang time share system ya. Nah, jadi pembagian waktu, user program atau task istilah di sini. Kemudian dalam buku textbooks ini dia menggunakan istilah job dan proses itu memang hampir secara bergantian ya, almost interchangeably. Jadi job atau proses itu sebenarnya menunjukkan ya program yang sedang dijalankan tadi itu. Kemudian apa itu proses? Nah, proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Nah, jadi itu program dalam sedang dieksekusi. Jadi eksekusi proses itu ada progresnya dalam urutan ya, sequential fashion. Jadi memang dia ada urutannya ya, in sequential, berurutan, ada nanti seperti apa dia mulai sampai dia selesai gitu. Jadi itu maksudnya secara berurutan. Kemudian multiple parts. Jadi maksudnya bagian-bagian dari proses itu ada yang namanya program code. Kode program itu disebut bagian text section ya. Also called text section. Kemudian ada juga current activity. Jadi aktivitas saat ini yang sedang berlangsung. Misalnya apa? Termasuk di sini program counter, ada juga prosesor register. Nah, kemudian stack. Stack itu adalah terdiri dari temporary data, katanya kan, data sementara. Kemudian ada parameter fungsinya juga, kan ada return address ya, alamat pengirim, dan juga local variabelnya. Nah, itu stack ya, bagian-bagian dari program. Ada juga bagian data section. Nah, data section ini dia variabel globalnya katanya ya, global variable. Kemudian ada juga heaps ya. Heap ini dia terdiri
memori dinamis ya, yang mengandung memori yang dialokasikan secara dinamis. Nah, jadi itu yang HEP nih. Jadi memori yang secara dinamis dialokasikan selama waktu berjalan. Nah, itu istilah HEP nih. Kemudian program is passive entity store on disk. Jadi sebenarnya program adalah entitas pasif ya, yang disimpan pada disk. Filenya nanti dapat dieksekusi. Ya misalnya program Microsoft PowerPoint ini, jadi kan dia disimpan di disk, nanti kalau dijalankan executable file dia. Nah, berarti prosesnya aktif ya, kalau dia dijalankan. Kemudian program menjadi proses itu ketika executable file load into memory. Jadi dia menjadi proses ketika file executable dimuat ke dalam memori. Nah, jadi eksekusi program itu ya started, dia mulai dari GUI mouse click misalnya. Berarti klik mouse yang GUI itu, atau juga bisa command entry line ya. Namanya pada perintah dari namanya itu dientrikan. Nah, jadi itu mulainya. Satu program dapat menjadi beberapa proses. Ya, dapat menjadi beberapa proses. Itu misalnya pertimbangannya tentu beberapa pengguna yang menjalankan program yang sama. Jadi itu program dapat menjalankan beberapa proses, dapat menjadi beberapa proses. Ini adalah proses dalam memori. Jadi kalau diibaratkan ini adalah bagian-bagian dari memori atau track memori itu, maka proses itu di dalam memori berarti ada stack-nya, heap, data, text-nya gitu ya. Proses state ya, status proses. Jadi ketika sebuah proses dieksekusi, maka dia mengubah statusnya. Kalau new berarti proses is being created, dia baru dibuat new. Kemudian running berarti instruksinya dieksekusi ya. Waiting berarti dia menunggu sampai suatu event terjadi. Kemudian ready berarti proses ini menunggu untuk kembali dimasukkan ke dalam prosesor ya untuk dieksekusi, dan terminate berarti proses ini selesai. The process has finished execution. Jadi kalau kita lihat diagramnya seperti ini, new ya, kemudian masuk ke ready ini siap dieksekusi, kemudian dia running. Nah, kalau selesai dia exit, terminate, kalau tidak ada interrupt dia kembali ke ready ini ya. Nah, atau juga kalau dia misalnya menunggu I/O, satu event terjadi dia waiting di sini, kemudian dia akan kembali masuk ke dalam ready. Nah, jadi itu kira-kira diagram status proses itu ya. New, ready, running, waiting, terminate. Kemudian PCB, proses control block. Ini adalah informasi yang berasosiasi dengan setiap proses. Nah, istilahnya di sini dikenal dengan istilah TOS control block ya. Nah, jadi ini adalah proses control block ya, yang mana komponen-komponen itu ada istilah proses state, apakah dia sedang running, waiting tadi kan, atau new, terminate. Nah, itu proses state-nya. Kemudian proses program counter. Program counter ini adalah lokasi dari instruksi untuk eksekusi yang berikutnya, program counter. Kemudian ada juga register CPU. Ini adalah kontennya semua proses centric register. Kemudian juga penjadwalannya, informasi penjadwalan CPU ya, mana prioritasnya ya, mana antrian, scheduling gitu. Nah, jadi ini ada informasinya di situ di PCB ini. Kemudian memory management information. Berarti ini memori alokasi ke proses nih ya. Kemudian ada juga accounting information, berarti berapa banyak penggunaan CPU-nya ya. Clock time assign start, time limit. Nah, jadi di sini perhitungan informasi accounting-nya. Lalu juga I/O status information ya. I/O device allocate ke proses apa saja, list yang open file. Nah, jadi ini istilahnya proses control block, yang mana komponennya itu ada proses state, program counter, CPU register, scheduling information-nya, memory management information, accounting, dan juga I/O status information.
Oke, kemudian ini adalah CPU switch from process to process. Jadi bagaimana misalnya prosesor itu dia switch memindahkan, mengeksekusi satu proses ke proses yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini proses 0, proses P0, kemudian ini adalah proses P1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini executing. Jadi ketika P0 dieksekusi gitu kan, executing. Nah, lalu eksekusi nih kan. Nah, ada kemungkinan dia di-interrupt. Interrupt misalnya di sini interrupt or system call di sini ketika dia di-interrupt ya, interupsi, maka save state into PCB0 berarti yang proses P0 tadi itu dia disimpan dulu dalam PCB0. Nah, kemudian yang proses P1 yang sedang idle tadi, yang sedang menunggu tadi, maka yang setelah di-save yang P0 tadi dia prosesor me-reload the state from PCB1. Jadi masuklah proses P1 ke prosesor dan dia dieksekusi di sini, executing yang semula dia menunggu kan. Nah, kemudian ada lagi interrupt or system call ya, interrupt. Nah, di sini berarti yang P1 disimpan, kemudian di-reload lah state dari PCB0 tadi. Nah, sehingga proses 0 dieksekusi. Jadi kira-kira seperti itulah prosesor atau CPU dia switch dari satu proses ke proses yang lain. Nah, kemudian sejauh ini so far proses has a single thread or execution. Jadi proses itu memiliki satu thread eksekusi ya, thread. Nah, jadi maksudnya ada istilah thread di sini ya. Pertimbangkan consider having multiple program counter per proses. Jadi biasanya memiliki beberapa penghitung ya, multiple program counter per proses. Nah, beberapa multiple location can executed at one. Jadi beberapa lokasi dapat dieksekusi sekaligus. Nah, multiple thread of control. Jadi beberapa thread control atau thread itu dia biasanya harus memiliki must then have storage for the thread detail. Jadi dia harus memiliki penyimpanan untuk detail thread tadi. Nah, beberapa ya, program counternya, multiple programnya itu nanti di PCB. Nanti ada pembahasan lebih detail tentang thread di sini ya, thread. Jadi proses dia punya single thread of execution. Nanti penjelasan lebih detailnya bisa di next chapter ya. Kemudian proses representation in Linux. Jadi ini contoh ya, kalau representasi proses di Linux ada PID, TPID, berarti ini adalah proses identifiernya, long state, status prosesnya, unsigned in time slice, scheduling information. Nah, ini adalah informasi-informasi ya, proses. Oke, kemudian penjadwalan proses scheduling. Jadi untuk penggunaan CPU yang maksimal biasanya dengan cepat itu ya, dia switch proses ke CPU untuk berbagi waktu ya, switch proses ke CPU untuk time sharing. Maka di sini ada istilah proses scheduler ya, yang mana dia memilih di antara proses yang tersedia untuk next execution on CPU, untuk eksekusi berikutnya pada CPU. Nah, jadi di sini dia menjaga scheduling queues ya, dia menjaga penjadwalan proses antriannya. Di sini ada nanti job queue ya, kemudian ready queue, ada juga device queue. Jadi job queue berarti dia mengatur semua proses dalam sistem. Ready queue berarti dia mengatur semua proses yang berada di memori utama dan yang siap dan menunggu untuk dieksekusi. Kemudian device berarti memang dia ya antrian device kan, jadi serangkaian proses menunggu perangkat I/O, lalu proses kemudian juga bermigrasi di antara berbagai antrian. Nah, jadi itu ada penjadwalan ya, dari job queue, ready queue, device queue, ada antrian di situ semuanya. Nanti proses
dia bermigrasi di antara berbagai antrian tadi. Ready queue and first device. Nah, ini contoh ready, antrian ready dan berbagai variasi antrian di perangkat iDevice ya. Di sini ada queue headernya ya. Nah, di PCB tadi seperti itulah kira-kira antriannya ya. Nah, ini misalnya proses dia menggunakannya ya. Tail masuk ke register. Yang mana nanti akan dimasukkan ke dalam proses control block-nya. Apakah itu nanti perangkatnya tab, katanya di sini kan disk. Nah, jadi di situ ada antrian dan bagaimana apakah itu ya antrian dari bagai perangkatnya. Kemudian representasi dari proses penjadwalan proses. Nah, ini adalah diagram antriannya, antrian sumber daya, alurnya gitu kan. Jadi di sini antrian ready, kemudian di sini prosesor akan mengeksekusi. Nah, jadi misalnya ini I/O, berarti ini adalah antrian perangkat I/O. Nanti ada yang request-nya ya kan. Nah, request kemudian masuk I/O-nya di ready queue. Nah, kemudian di sini C ada membuat satu proses kan. Ada istilahnya interrupt occur, terjadi interrupt. Nah, jadi seperti itulah ada proses di antrian sampai dia kemudian dieksekusi oleh prosesor. Kemudian scheduler. Jadi ada istilahnya short term scheduler atau CPU scheduler. Ini adalah memilih proses mana yang harus dieksekusi. Ya. Untuk selanjutnya ada yang mengalokasikan CPU. Nah, jadi itu short term scheduler atau CPU scheduler. Sometimes the only scheduler in a system. Jadi kadang-kadang satu penjadwal dalam satu sistem. Jadi di short term scheduler ini is invoked frequently. Jadi dia memang dia dipanggil gitu kan. Jadi penjadwal short term scheduler ini sering dipanggil, di-invoke gitu kan secara frekuensi secara cepat, maksudnya dalam waktu millisecond ya. Memang harus cepat dia. Kemudian dia ada lagi yang long term scheduler atau job scheduler di sini. Ini mulai proses should be brought into the ready queue. Persemannya harus dibawa ke dalam antrian ready queue tadi. Nah, jadi kalau yang long term scheduler dia dipanggil juga secara frequently dalam menit ya. Mungkin lebih lambat dia, maybe slow. Jadi long term scheduler control itu adalah untuk tingkatan multi-programming ya, karena banyak program yang akan dieksekusi dalam waktu yang bersamaan kan. Jadi mengontrol tingkat multi-programming. Oke, kemudian proses itu dapat digambarkan I/O bound process ya. I/O bound process dia berarti menghabiskan banyak waktu melakukan I/O daripada computation. Nah, itu I/O bound process karena banyak tentang berkaitan dengan I/O saja daripada komputasi. Itu I/O bound process. Ya. Kemudian di sini disebutkan many short CPU bars. Jadi dia banyak CPU bars yang pendek. Jadi dia menggunakan CPU bars time-nya itu lebih singkat gitu. Ada juga yang CPU bound process. Ini banyak menghabiskan waktu untuk computation, spend more doing computation. Few very long CPU bars. Jadi di sini dia memang sedikit ya. Few very long CPU bars. Jadi dia banyak waktu melakukan perhitungan, beberapa CPU barsnya yang sangat panjang. CPU ulang barsnya karena proses untuk perhitungannya ya. Kalau yang I/O bound tadi waktu untuk CPU-nya itu pendek katanya, di sini long CPU bars time ya.
Nah, itu beda I/O bound process sama CPU bound process. Kemudian long term scheduler, jadi itu istilahnya strip for good process mix, berusaha untuk mix proses yang baik katanya ya. Nah, itu scheduler ada long term scheduler sama short term scheduler. Kemudian addition of medium term, jadi ada juga yang medium time scheduler. Jadi yang menengah ini juga dapat ditambahkan jika tingkat atau degree multiprogramming tadi ya, degree of multiprogramming itu need to decrease. Jadi tingkat pemrograman perlu dikurangi. Ini remove proses memori, dia menghapus proses memori, kemudian store on disk, simpan di disk, lalu bring back inform disk, dibawa kembali dari disk untuk continue execution, untuk ya dia melanjutkan eksekusi atau swapping di sini ya. Nah, ini kalau yang medium term scheduling tadi kan, ada di sini ready queue. Nah, kemudian di sini kalau seandainya dia dieksekusi masuk ke CPU selesai end, atau misalnya ada waiting I/O waiting, maka I/O-nya di sini yang masuk ke ready ya. Nah, kemudian di sini swipe out berarti dia dikeluarkan dahulu, kemudian nanti swipe in kembali masuk ke antrian ready kembali. Nah, itu yang medium term scheduling. Kemudian multitasking in mobile system. Ini beberapa sistem seluler, misalnya iOS, dia mengizinkan satu proses untuk berjalan, yang lainnya suspend, ya, ditangguhkan. Karena layar screen real estate, ya, karena layarnya real estate, maka user interface-nya itu limit, ya. Dia maksudnya dia batas interface usernya yang disediakan iOS itu untuk prosesnya ada yang single for background process ya. Jadi ada yang single foreground process itu dia kontrol via user interface. Kemudian ada juga yang multiple background process itu dia di dalam memori ya kan. Nah, kemudian dia running ya, tapi tidak pada displaynya dan weight limits dan juga terbatas ini. Limit itu mencakup single ya, short task, ya pekerjaan yang pendek, dan juga dia receiving notification of event, dia menerima pemberitahuan event. Misalnya juga ada specific long running task. Jadi ada juga yang tugas long ya, jangka panjang tertentu seperti misalnya pemutaran audio playback. Android dia menjalankan latar foreground dan background dengan yang lebih sedikit ya, dengan batasan lebih sedikit. Background proses your service untuk perform task, dia menjalankan layanannya. Proses latar belakang menggunakan layanan untuk melakukan tugas. Kemudian layanannya dapat berjalan tetap dengan meskipun proses latar belakang di suspend katanya. Dan juga dia layanannya no user interface dan small memory use, memorinya kecil yang digunakan. Kemudian context switch. Jadi saat CPU beralih ke proses lain, maka sistem harus save the state. Jadi dia harus tersimpan ya, save state. Kemudian proses yang lama itu di load ke save state ya. Lalu baru kemudian new prosesnya berjalan via context switch. Nah, jadi yang kalau dia mau berpindah maksudnya ya CPU tadi. Jadi proses di save state, kemudian lalu new proses yang memindahkan context switch tadi ya. Konteks ini adalah sebuah proses yang mempresentasikan dalam PCB.
Nah, waktu ibaratnya waktu switch time ini overhead, maka SIM tidak berfungsi saat switch-nya. Nah, jadi itu maksudnya yang peralihan ya, switch, context switch nih. Kemudian operasi dalam proses, mekanismenya ada proses creation, ada proses termination ya. Jadi pembuatan proses, kemudian bagi proses itu dihentikan. Proses creation, jadi ada istilahnya proses parent, proses induk, dia create children process, membuat children process, proses anak. Yang mana pada gilirannya dia akan menciptakan proses yang lain gitu kan. Sehingga di sini dia membentuk tree proses ya, membentuk pohon proses. Secara umum memang proses diidentifikasi dan dikelola melalui proses identifier atau PID. Nah, kemudian dia proses ini dia nanti resource sharing ya, dia berbagi sumber daya. Ada istilahnya parent and children share our resource, dia berbagi semua sumber daya. Atau juga children ya, yang proses anak tadi berbagi subset sumber dayanya ya. Children share subset of parent resource, berarti children-nya share berbagi subset sumber daya parents prosesnya. Kemudian juga parent and child share no resource, bisa juga tidak berbagi sumber daya gitu ya. Eksekusi opsinya bisa saja saling bersamaan dieksekusi atau parent wait until children terminate. Jadi atau proses parent menunggu sampai proses children-nya selesai. Nah, ini adalah tree process in Linux ya. Misalnya di sini ada PID1. Nah, PID ya, kemudian dia ada lagi di bawahnya proses itu. Proses ini di bawah proses ada proses lagi. Nah, jadi itu yang ibaratnya istilah parent proses, children proses. Parent berarti proses induknya kan, di bawahnya anak-anaknya proses itu. Kemudian space-nya, address-nya ada disebutkan child duplicate of parent ya, jadi proses anaknya menduplikasi proses parentnya di alamatnya. Kemudian di Unix contohnya fork itu untuk membuat new proses kan, exit itu untuk mengubah, replace the process memory dengan new program. Nah, jadi itu fork untuk membuat proses ya, kemudian exit untuk mengubah space memory untuk program yang baru. Nah, ini adalah contoh si program ya, memanggil proses yang berbeda. Fork, nah ini tekniknya membuat proses ya. Oke. Nah, ini membuat proses berbeda melalui Windows Application Programming Interface. Proses termination berarti proses dihentikan ya. Jadi proses execute, mengeksekusi, last statement, pernyataan terakhir, dan kemudian meminta si operasi untuk menghapusnya. Nah, menggunakan sistem exit ya. Sistem call exit. Nah, kemudian dia return status data, dia mengalihkan data status dari from child to parent ya. Kemudian proses resource-nya, sumber daya proses itu dialokasikan oleh OS ya. Kemudian disebutkan sini parent may terminate. Jadi orang tua dapat menghentikan eksekusi proses anak menggunakan sistem abort ya, sistem abort, the abort system calls. Alasannya apa? Misalnya bisa saja children have
exceeded allocation resource, anak telah melebihi sumber daya yang dialokasikan. Kemudian tasknya yang diberikan tidak diperlukan lagi, atau parent exciting, induk keluar dan OS tidak memungkinkan untuk melanjutkan child tadi jika induknya berakhir. Jadi kalau misalnya induknya exciting ya, berarti bisa aja kemungkinan child-nya juga tidak bisa melanjutkan lagi kan, untuk tidak diizinkan lagi untuk melanjutkan proses child-nya tadi maksudnya. Oke, kemudian beberapa OS dia tidak mengizinkan child ada jika induknya telah dihentikan ya. If parent has terminate, maka dia tidak izinkan lagi yang proses child-nya tadi eksis. Jika sebuah proses terminate, maka kemudian jika suatu proses berakhir, maka semua anak-anaknya juga harus diakhiri, child-nya itu ya diakhiri. Nah, jadi di sini ada istilah cascading termination. Apakah all children, grandchildren, dan semua di bawah-bawahnya itu terminate, selesai, dihentikan ya. Kemudian the termination is initiated by operating system. Jadi pemutusannya itu dilakukan oleh OS. Nah, kemudian proses induk ya, may wait for termination, mungkin dapat menunggu penghentian termination of a child process by using the wait system call. Jadi bisa menggunakan wait system call tadi kan untuk penghentian proses child-nya. Kemudian the call return status information. Jadi panggilan pengembalian informasi status dan PID dari proses yang dihentikan. Nah, jika tidak ada proses menunggu, if no parent waiting, nah maka ada istilahnya zombie proses ya. If no parent waiting, did not invoke wait. Jadi jika tidak ada proses menunggu, orang tua tidak minta tunggu, ini adalah istilah zombie proses. If parent terminate without invoking wait, jadi ada juga orang tua diakhiri tanpa memohon menunggu, itu bilangnya proses is an orphan. Nah, ini istilah ini. Kemudian multi proses arsitektur, contohnya Chrome browser. Jadi banyak browser telah dijalankan sebagai satu proses. Nah, beberapa masih melakukannya ya, banyak browser menjalankan single proses. Jika satu website cause trouble, jika satu situs menyebabkan masalah, seluruh browser dapat hang atau crash. Nah, kalau Google Chrome browser itu multiproses dengan 3 tipe berbeda. Katanya kan ada yang misalnya browser itu browser proses ya. Nah, dia mengelola manage user interface, kemudian disk dan juga network I/O-nya. Kemudian ada juga proses renderer. Render web page, dia merender halaman web berkaitan dengan HTML, JavaScript misalnya. Jadi new renderer dia membuat untuk setiap situs web dibuka ya. Run in sandbox, ya berjalan di sandbox membatasi disk dan I/O jaringan. Kemudian juga dia minimizing effect of security exploit, dia meminimalkan efek eksploitasi keamanan. Plugin proses, ProSTP plugin, jadi proses plugin untuk setiap jenis plugin. Jadi misalnya ini yang Google Chrome multiproses tadi kan, nah, setiap ini mendefinisikan satu proses yang berbeda gitu. Kemudian inter-process communication, ini adalah komunikasi antar prosesnya. Ya, ada yang independen atau yang cooperating, bekerja sama. Kalau cooperating proses berarti dia bisa berefek ya oleh proses yang lain, misalnya sharing data. Apa alasannya cooperating proses? Bisa saja untuk information sharing,
atau untuk computation speed up ya, komputasi yang lebih cepat, atau yang sistem modularity, atau untuk kenyamanan convenience. Jadi kalau yang cooperating process dia nanti perlu nama istilahnya interprocess communication atau IPC. Dua model IPC, share memory sama message spacing. Ini gambarnya. Ini yang message spacing yang A ini. Ya, proses A. Ini pesan-pesan urutan pesannya, proses B. Nah, itu yang message spacing. Kalau share memory misal proses A, proses B sama share memory dia. Ya, itu model komunikasinya. Dalam cooperating process, independent process cannot affect or affected by the execution of another process. Berarti dia tidak bisa berefek ya dengan eksekusi proses yang lain. Nah, independen dia. Kalau cooperating berarti proses dapat berefek ya dan oleh proses yang lain gitu. Apa keuntungan proses cooperation? Nah, itu tadi information sharing, computation speed up, modularity, dan convenience. Kemudian producer consumer problem, paradigma untuk proses kerjasama nih, ya paradigmanya. Jadi dia proses produce information ya, dia menghasilkan informasi yang dikonsumsi oleh proses consume proses. Jadi ada yang unbounded buffer, berarti dia sini menempatkan tidak ada batasan praktis pada ukuran buffer. Bounded buffer dia mengasumsikan bahwa ada ukuran buffer tetap. Nah, ini tentang buffer. Bounded buffer share memory solution. Kemudian interprocess communication share memory. Jadi di sini juga tadi kan ada message spacing kan, ada share memory. Ini yang share memory dulu. Jadi area memori dibagi di antara proses yang ingin dikomunikasikan. Nah, kemudian komunikasi berada di bawah kendali user proses ya, bukan sistem operasi. Jadi yang mengendalikan user proses bukan sistem operasi. Isu masalah utama adalah menyediakan mekanisme yang akan memungkinkan proses pengguna untuk mensinkronkan actionnya ya, to synchronize their action ketika mereka mengakses memori bersama. They access memory. Itu isu masalah utamanya, mekanismenya. Kemudian synchronization, itu nanti ada pembahasan lagi. Kemudian message spacing, jadi mekanisme untuk proses berkomunikasi dan mensinkronkan their action. Nah, itu yang message spacing tadi. Message system itu adalah proses berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan variabel yang dibagikan. Nah, dia ada dua operation ya. Kalau yang IPC facility tadi send and receive message. The message apakah fix atau variabel, tetap atau variabel. Oke, kemudian ini juga message spacing juga. Jadi jika proses P dan Q ingin berkomunikasi, maka mereka perlu membangun sebuah komunikasi link di antara mereka, kemudian exchange message bertukar pesan via send receive. Nah, ini implementasi isunya, how are link established ya, bagaimana link dibangun. Kemudian can a link be associated with more than two process? Apakah dia berasosiasi lebih dari dua proses? Berapa banyak link di sana setiap pasangan dari komunikasi prosesnya? Kapasitas linknya seperti apa? Size message-nya juga ya. Nah, apakah nanti linknya unidirectional atau bidirectional ya? Satu arah, dua arah maksudnya. Nah, ini adalah message spacing. Komunikasi, implementasi linknya, kalau physical, share memory, bus headword, nanti logic, direct, indirect, asynchronous atau synchronous ya, automatic atau explicit buffering.
Okay, process must name is orders explicitly send, receive ya. Nah, mengirim pesan, menerima pesan. Property communication link ya, dia di link itu dibangun secara otomatis. Dia nanti satu fair communication process ya. Oke, kemudian indirect communication. Nah, ini yang direct tadi, ini indirect. Jadi message are directed and received from mailbox. Nah, jadi message itu diterima misalnya melalui mailbox ya. Misalnya di email lah nih ya, setiap email karena dia punya unique ID, proses bisa komunikasinya dengan kalau mereka share sebuah mailbox. Nah, ini yang indirect ya, berarti tidak langsung. Kalau ini langsung tadi. Nah, ini langsung misalnya scroll ke B lalu diterima oleh Q misalnya. Itu yang kalau ini ada lagi pihak ketiganya, misal email kan, kalau kita ngirim email ke server dulu baru server ngirimkan ke tujuannya, itu indirect communication. Kemudian nah ini operasinya ya, indirect tadi. Jadi ini apanya nih, send ke mailbox ya, mailbox baru send ke tujuannya. Mailbox sharing ada ya, solution apa seperti apa. Nah, silakan dibaca nanti. Nah, kemudian synchronization. Synchronization, jadi message passing itu dapat berupa pemblokiran, blocking or non-blocking. Blocking itu misalnya consider synchronous ya, dianggap sinkron. Misalnya blocking send, berarti sender is blocked. Sender pengirim diblokir until the message is sampai di pesan diterima. Kemudian blocking receive, berarti penerima diblokir hingga pesan tersedia. Non-blocking itu dianggap asynchronous ya. Non-blocking send berarti pengirim mengirim message dan melanjutkan. Kemudian non-blocking receive berarti penerima menerima pesan yang valid atau null message, pesan yang kosong. Jadi kombinasi yang berbeda dimungkinkan ya, bisa misalnya jika kedua-dua send and receive blocking, maka ada istilahnya redispose ya. Buffering. Ini buffering nih queue of misalnya antrian pesan dilampirkan ke link ya. Implementasinya ada 3 cara di sini, zero capacity, bounded capacity, dan unbounded capacity. Nah, ini contoh dari inter-process communication system POSIX. Oke, kemudian ini ya, ini codingnya nih dalam bahasa C. Contoh IP system di Mac. Ini Windows, IP system Windows, local procedure call LVC facility ya. Ini local procedure call isi Windows, client server seperti apa jalannya. Communication client server, ada istilahnya socket, remote procedure calls, pipe, remote method invocation. Nah, ini apa itu socket? Socket ini adalah definisikan sebagai an endpoint for communication ya, socket. Ada IP-nya juga, ada port-nya juga kan. Jadi communication itu terdiri dari sebuah pasang socket. Socket communication. Ini ada pasangan-pasangan juga biasanya. Host, web server ya. Socket in Java.
Tidak ada TCP connectionless UDP. Remote procedure calls. Ini calls prosedur jarak jauh ini ya. Silakan dibaca juga nanti. Pipe ya. Ini biasanya bertindak sebagai saluran yang memungkinkan dua proses untuk berkomunikasi. Apakah masalahnya apakah komunikasi arah atau dua arah ya. Nanti dalam dua arah ada half duplex atau full duplex. Nah, jadi ini pembahasan pipe nih. Jadi ada dua jenis pipe tadi, ordinary pipe sama name pipes ya. Nah ini silakan nanti dibaca keterangan juga ya. Ordinary and name pipe. Jadi yang lebih powerful katanya name pipe ya daripada ordinary pipe. Baik, setelah itu kalau ada pertanyaan nanti silakan komen di YouTube ya. Demikian dulu. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.